Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua, sahabat sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang oleh suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mau nyapa dulu nih sama kaumnya Bani Alawiyah. Kaum Bani Alawiyah yang kemungkinan ada niat untuk mencaplok Indonesia. Ya. Gimana? Masih saja mengaku juriyah Rasulullah? Ente selamat karena ente jauh. Bani Alawiyah itu selamat karena dia jauh dari saya. Kalau dekat dari Bang Jo, sudah dari 5 atau 6 bulan yang lewat tidak selamat. Kenapa? Karena Bang Jo meja hijau kan. Ya. Kenapa Bang Jo begitu cepat untuk menarik ini ke pengadilan? Kenapa? Karena kalau tidak langsung ditarik ke pengadilan, masalah ini akan runyam. Jadi banyak anak-anak negeri pribumi yang saling gontok-gontokan. Yang satu Muhibinnya Bani Alawiyah ras Yahudi. Yang satunya ingin mempertahankan sejarahnya, termasuk Bang Jo ingin mempertahankan sejarahnya dan mempertahankan Wali Songo. Apa hubungan Bang Jo dengan Wali Songo? Tidak ada. Bang Jo hubungannya dengan Wali Songo adalah Bang Jo menghormati mereka Wali Songo adalah kiai-kiai, guru-guru yang mengajarkan Indonesia ini mengenal agama Allah, mengenal siapa itu Allah, siapa itu yang membawa agama Allah, Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Bang Jo itu menyatakan orang-orang Bani Alawiyah kemungkinan ada rencana ingin mencaplok Indonesia? Iya, kemungkinan ingin mencaplok Indonesia. Dari usaha-usaha mereka yang sistematis, ya, dengan mengaburkan sejarah, ya, dengan mengakui bahwasanya mereka juriyah Rasul, di darah mereka ada juriyah Rasul, padahal darah mereka itu bukan juriyah Rasul tapi ras Yahudi. Ya. Nah, ini Bang Jo akan cerita ini apa yang dikatakan si Jindan bin Novel bin Jindan, ras Yahudi, ya. Jindan bin Novel bin Jindan, dia Habib ras Yahudi, bukan Habib dia. Jindan bin Novel bin Jindan, ingat, ras Yahudi. Dia mengatakan Indonesia ini Hadramaut kedua. Kalau kita melihat guru-guru mereka, imam-imam mereka mengingatkan kita kepada Allah, kalau kita melihat guru-guru mereka, imam-imam mereka, Bani Alawiyah ras Yahudi, mengingatkan kita kepada Allah.
Nauzubillah min dzalik. Karena sudah merusak akidah Islam. Apalagi mengaku juriyahnya Rasul. Padahal Yahudi. Nah, ini ada rekamannya, rekaman suara. Coba dengar sendiri. Bang Jo akhiri aja. Tapi dengar dulu rekaman suaranya. Bang Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Hadramut yang kedua. Sampai dibilang bumi Indonesia ini adalah Hadramut yang kedua. Hadramut yang kedua. Hadzal Habib Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid, guru kami. Beliau ini dari Syihir, dari Hami, dari Syihir. Begitu itu waktu saya ke Hadramut pertama datang mendarat di Aden. Dari Aden naik mobil berjam-jam, nggak tahu berapa jam itu sampai ke Syihir. Dari Syihir kita belum masuk Terim, kita udah masuk Syihir duluan. Masya Allah. Kita udah masuk Syihir, kemudian juga ke Hami, tempatnya beliau. Waktu itu jumpa dengan ayah beliau, Al-Habib Husain. Kemudian juga dari situ baru kita datang ke Tarim, di tempatnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Masya Allah. Itu dikatakan Syihir, kota Syihir, Syihir bintu Tarim. Kota Syihir ibaratnya bagaikan anaknya kota Tarim. Bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Ini anaknya namanya Syihir. Kenapa saking banyaknya para wali-wali di situ? Kemudian juga Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahibul Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil itu disebutkan tentang sifat mereka, sifatnya para salaf yang terdahulu. Tadi Habib Ahmad bilang, mengutip daripada ucapan Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, "Idza ru'u yushharu dzikrullah." Orang-orang yang kalau dilihat mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya, "Man hum awliya Allah?" Siapa gerangan mereka para wali-walinya Allah? Maka dikatakan, "Man idza ru'u dzikrullah." Orang-orang yang ketika dilihat wajah mereka mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka orang-orang yang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Perbuatan mereka mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian juga ucapan mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya mereka mengingatkan kita kepada Allah taala. Kita mengenal alhamdulillah, alhamdulillah. Allah taala membukakan dan mengenalkan kita kepada orang-orang yang wajahnya ngingetin kita kepada Allah. Enggak pakai ceramah, enggak pakai pidato. Diamnya dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di Hadramut sana, Masya Allah, gudangnya di sana, gudangnya. Ataupun yang ada di Indonesia ini. Di antaranya yang ada di Indonesia ini, yang diamnya aja mengingatkan kita kepada Allah adalah Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Cucunya Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali, sahibul Maulid, bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Terus di antaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Di antaranya juga Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Syami. Di antaranya juga Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, adik daripada Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Di antaranya juga Al-Habib Husain bin Abdullah As-Segaf, yang meninggal belum lama, baru-baru ini 2 tahun 3 tahun yang lalu. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Yang diamnya aja tuh wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pernah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi hadir majlis. Saat hadir majlis itu di Hud atau di mana? Beliau berdiri